Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hilman Alifiandra dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5C PAI angkatan 2023 dengan NIM 23106311110103. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini. Kebetulan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS, maka dari itu saya akan membahas tentang masalah bimbingan konseling yang biasa terjadi di sekolah. Mungkin kita sudah berpengalaman melakukan observasi dari semester 1 sampai semester 5. Sekarang kita sudah melakukan beberapa kali observasi ke sekolah, khususnya mata kuliah BK. Ini Ibu Nur ini sudah memberikan tugas observasi kepada masing-masing kelompok untuk menganalisa, untuk mencari tahu bagaimana sih peran BK di sekolah itu dan bagaimana cara penanganannya. Mungkin saya akan mengangkat studi kasus yang biasa terjadi di BK atau hal-hal yang lumrah yang terjadi di BK itu sendiri. Mungkin kalau di BK di jenjang SMP atau SMA itu banyak sekali tentang kasus pembulian. Maka dari itu biasanya anak korban bully ini tuh ditekan sana sini. Bagaimana sih bisa ditekan sana sini? Jadi tuh ketika anak itu dibully, jadi si anak itu ketika di sekolah ia takut dirundung oleh teman-temannya, namun dia tidak bisa melawan. Bagaimana jadi si anak korban bully ini ketika di sekolah dia hanya bisa pasrah menerima bulian dari teman-temannya. Dia tidak bisa melawan karena power teman itu sangat kuat dan dia tidak bisa speak up atas kasus yang dia deritanya sendiri. Dan ketika di rumah mungkin ia akan menjadi pribadi yang pendiam dan itu akan menjadi lingkaran setan yang terus terjadi bertahun-tahun. Mungkin jika dia sudah dirundung dari SD, lingkaran itu akan terus bergulir ke jenjang SMP, ke jenjang SMA. Dan sekarang PR kita adalah bagaimana caranya untuk memutus lingkaran setan itu. Nah, mungkin guru BK atau guru bimbingan konseling ini harus turut andil untuk memutus lingkaran setan tersebut. Karena apa? Karena jika hal ini terus dibiarkan, hal ini terus berulang atau terjadi, maka kasihan dengan anak itu karena dia jadi terjebak di dalam lingkaran pembulian dan tidak bisa bebas dari pembulian. Maka dari itu bimbingan konseling ini harus turut andil. Bagaimana cara bimbingan konseling ini turut andil untuk menyelesaikan masalah-masalah anak-anak seperti ini? Di sini menurut saya hal yang paling tepat untuk menangani kasus ini adalah melalui pendekatan yang paling work atau paling bekerja itu adalah pendekatan humanistik. Kenapa saya bilang pendekatan humanistik itu adalah pendekatan yang paling manjur atau pendekatan yang paling work? Karena definisi humanistik sendiri adalah pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan. Jadi kita sebagai guru BK atau sebagai konselor anak tersebut, kita bisa mendengarkan apa kalau kesah dia. Kita harus bisa memberikan ruang cerita untuk si anak itu agar si anak itu bisa bercerita dengan bebas, dengan terbuka, tidak ada beban. Dan kita juga harus bisa menjamin kepada anak itu bahwa
cerita dia aman, hak dia sebagai korban dilindungi, sehingga dia bisa mempunyai trust atau mempunyai kepercayaan kepada kita untuk bercerita apa adanya. Dia bisa meluapkan emosinya, dan dia juga bisa mengeluarkan unek-unek yang telah dipendam lama. Mungkin di sebagian kasus ada juga orang tuanya tidak peduli. Maka dari itu, peran guru BK di sini itu sangat dibutuhkan demi kelangsungan si mental anak tersebut. Karena apabila si orang tua tidak peduli atau si anak tidak takut bercerita ketika di rumah, maka ya lingkaran setan ini akan terus berputar. Maka jika guru BK menemukan indikasi siswa-siswa yang korban bully, ini harus segera ditangani, harus segera diselesaikan agar reputasi siswa itu ke depannya, apalagi untuk karirnya, itu terselamatkan. Maka menurut saya pendekatan humanis yang sudah saya jelaskan tadi itu adalah pendekatan yang paling bagus. Karena apa? Karena ya si siswa ini diberi ruang bercerita kepada kita, kepada konselor. Jadi dia itu merasa bebas, merasa hatinya plong, dan dia akan lambat laun akan mulai terbiasa dan lupakan masalahnya. Dan jangan lupa dimediasi dengan pelaku agar si pelaku ini mendapatkan efek jerah ketika membuli korban. Kita juga harus bisa memberikan efek jerah agar si pelaku ini tidak terus menimbulkan korban baru, dan kegiatan perundungan bisa stop di situ. Selanjutnya, ketika kita sudah melakukan pendekatan humanistik, kita juga harus bisa melakukan refleksi kepada korban dan pelaku. Bagaimana kita caranya bisa melakukan? Apa sih gunanya refleksi ini? Guna dari refleksi ini adalah untuk kita harus bisa mencari jalan tengah, win-win solution, agar si pelaku dan si korban ini ke depan ini tidak akan ada masalah lanjutan. Si pelaku diberitahu bahwa tidak ada untungnya jika membuli korban, begitu juga si korban untuk diberitahu agar mental atau kepercayaan dirinya harus kembali dibangun demi kepercayaan dirinya ketika bergaul dengan teman-temannya tersebut. Selanjutnya juga kita harus memberi semangat kepada korban, karena mau bagaimanapun korban bullying seperti ini pasti down, pasti terkena mental. Maka dari itu, rasa semangat yang diberikan oleh guru BK kepada korban ini sangat diperlukan di sini. Mungkin itu saja dari saya, Hilman Alifiandra. Hal-hal yang tadi saya utarakan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen Ibu Nora ini. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu apabila saya ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.